Jakarta. Jakarta mau tanya Tata. Di pertanyaannya adalah dalam ayat tadi dikatakan in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Yani kalau kalian menyintai Allah maka ikuti aku. Nah, apa bedanya dengan taati aku? Jawabannya adalah secara esensial tidak ada bedanya. Mengikuti dengan menaati sama saja. Jadi mengikuti yakni mengikuti perintahnya. Menaati yakni mengikuti perintahnya. Jadi mengikuti ini bisa lebih umum dari menaati karena mengikuti mengandungi makna mencontohi tapi juga mengikuti perintahnya. Nah, mengikuti perintahnya itu menaati. Jadi dari pemahaman dari dimensi ini mengikuti lebih luas dari menaati. Nah, tapi menaati yakni menaati perintahnya kan. Nah, dalam perintahnya juga dikatakan fattabi'uni. Jadi dalam perintahnya juga dikatakan apa? Ikuti aku. Begitu. Jadi secara esensial tidak ada beda ya. Karena dari mengikuti walaupun lebih umum ya mengikuti perintahnya dan mencontohi perintahnya juga perintah misalnya sholat dan segala macam di antaranya perintahnya apa? Suruh mengikuti seperti sekarang ini kan perintah nih fattabi'uni ini perintah. Nah, kalau kita taat kepada fattabi'uni maka dari sini berarti fattabi'uni masuk dari apa? Masuk dalam fa'ati'uni yakni taati aku. Paham enggak? Yani taati perintahku. Nah, perintahku di samping sholat, puasa segala macam juga fattabi'uni yakni ikuti aku. Nah, dari sisi ini berarti ati'uni yakni taati aku lebih luas dari fattabi'uni. Jadi esensinya sama. Jadi sama-sama memiliki keluasan dan sama-sama memiliki kesamaan pertemuan. Jadi kalau dalam istilah logika itu disebut umum dan khusus dari satu sisi. Jadi bertemunya ikuti aku di mana? Di taati aku. Bertemunya taati aku. Jadi bertemunya ikuti aku dan taati aku di mana? Ditaati aku. Karena mengikuti aku kan ngikuti mencontohi aku dan juga ngikuti perintahku. Nah, di perintah itu bertemu antara ikuti aku dan taati aku. Tidak bertemunya di mana? Di mencontohi aku. Ya, mencontohi aku. Lalu bertemunya taati aku dengan ikuti aku di mana? Diikuti aku. Karena taati aku yakni taati perintahku. Sholat, puasa. Termasuk juga ikuti aku. Ini perintahku. Berarti taati aku bertemu dengan ikuti aku di mana? Diikuti aku. Berpisahnya di mana? Di perintah terhadap sholat, puasa, dan seterusnya itu. Jadi bisa dikatakan bertemu dan berpisah dari satu sisi. Gitu. Bisa ya. Nanti kalau direnungi lagi walhasil mungkin bisa hal lain tapi secara esensial bisa dikatakan sama. Yakni cakupannya maksudnya itu esensinya sama. Kira-kira begitu. Ini tidak ada beda lah. Karena bertemu berpisah sama-sama memiliki keluasan dan kekhususan tersendiri. Oke, Tangerang ada pertanyaan? Belum ada, Ustaz. Oh, baiklah. Kembali ke Palu. Ini agak menyimpang dari materi sedikit, Ustaz. Apa-apa berkenaan dengan kafir, Ustaz. Apa makna kafir dalam pandangan filsafat dan gimana cara menyikapinya, Ustaz? Baik. Apa makna kafir dalam pandangan filsafat? Kafir itu
Bahasa Inggrisnya cover. Ini sama lah kafir, cover. Yani cover. Cover, yani bungkus. Penutup, pembungkus, itu cover. Cover, kayak kita juga cover buku. Itu kafir, yani cover. Yani menutupi. Kafir, yani cover. Yani menutupi, yani membungkus. Apa yang dibungkus? Yang dibungkus adalah fitrahnya. Apa fitrahnya? Fitrahnya yakni keberimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani dalam fitrah manusia itu tidak ada terkecuali bahwa di dalam dirinya itu mengakui akan adanya pencipta. Nah, ketika dia mengatakan bahwa aku tidak percaya adanya pencipta, nah itu berarti menutupi apa yang ada di hatinya, apa yang ada di fitrahnya. Itu secara maknanya, baik makna kalam atau makna filsafat, ilmu kalam dan ilmu filsafat. Kafir yakni disebut kafir karena menutupi, itu tadinya asalnya, yakni menutupi fitrahnya, fitrah keberimanan kepada Tuhan dan utusan-utusan Tuhan yang punya bukti dari Tuhan. Kafir dalam pandangan fikih bagaimana? Kafir itu kan asal muasal daripada filsafat, istilah kafirnya. Sekarang kafir diterapkan kemana? Kafir diterapkan kepada orang yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak beriman kepada pencipta, atau yang beriman kepada pencipta tapi tidak percaya kepada Esa, atau beriman kepada pencipta yang Esa tapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu disebut kafir. Yakni ringkasnya kafir yakni yang tidak beragama Islam. Nah, itu disebut kafir. Bahkan yang Islam bisa masuk dalam kafir. Misalnya yang mengingkari hukum-hukum darurat. Fikih itu ada yang darurat, ada yang tidak darurat. Darurat yakni merupakan identitas Islam dan mudah dimengerti oleh semua umat Islam. Itu darurat. Seperti wajibnya puasa, seperti wajibnya hijab, seperti wajibnya sholat, haji. Bukan cara-caranya ya. Cara-caranya tidak jelas, tidak gamblang, makanya perlu kepada mujtahid, perlu kepada taklid. Tapi kalau wajibnya saja, wajibnya sholat, puasa, hijab, dan seterusnya itu, nah itu darurat, termasuk darurat. yakni mudah dan identitas Islam. Nah, orang yang mengingkari hukum-hukum fikih yang mudah ini, yang darurat ini, nah kita sudah pernah bahas dulu kan, bab taklid itu. Siapa yang tanya ini? Jadi harus ingat lagi itu. Dulu kan sudah dibahas tentang kafir. Kenapa kok lupa? Saya juga jadi lupa ini serius menjawabnya. Tapi dia bisa berkelit tuh yang tanya. Saya tanyanya secara filsafat. Nah, filsafat keberadaan. Fikih termasuk filsafat. yakni termasuk bahasan daripada filsafat. Nah, dulu sudah kita bahas di bab taklid bahwa bahwa Muslim yang mengingkari fikih-fikih darurat ini, kalau sadar pengingkarannya itu disadari dalam dirinya, sama dengan mengingkari Nabi atau mengurangi Nabi, sama dengan atau mengurangi agama Nabi, atau mengecilkan Nabi, mengecilkan agama Islam, mengurangi agama Islam, segala macam, maka dia jadi kafir dan najis. Dia sama dengan kafir-kafir yang lain. Itu ya. Jadi kafir adalah yang tidak beragama Islam. Sikapnya tergantung apa. Kalau dalam kesucian, maka kafir selain ahlul kitab itu najis. Kalau ahlul kitab sesuai fatwa Rahbar
tidak najis, hafizahullah. Tidak najis. Kecuali kalau terkena najis ya. Ahlul kitab punya anjing, ahlul kitab peminum bir, kencing berdiri, ceboknya tidak benar, kita tahu itu misalnya, itu najis. Ya ini terkena najis, tapi dirinya sendiri aslinya tidak najis. Nah, jadi pertama najis itu ya, sikap. Sikap yang lain apa? Misalnya tidak boleh masuk Masjidil Haram, Masjid Madinah, tidak boleh masuk Masjidil Haram. Misalnya yang lain apa? Tidak boleh dinikahi. Begitu ada rincian-rinciannya ya. Kalau ahlul kitab misalnya kalau bukan pernikahan daim tidak masalah. Misalnya kalau perempuannya yang ahlul kitab, lakinya yang muslim. Misalnya juga banyaklah yang lain-lain tidak bisa dijadikan, nah yang heboh-heboh sekarang tidak bisa dijadikan wali. Jadi pemimpin. Pemimpin yakni yang mengatur strategi kita, hidup kita, ekonomi kita, politik kita, budaya kita. Nah, itu tidak boleh dari kafir. Kitanya tidak boleh memilih. Tapi kalau terpilih ya tidak boleh diganggu. Siapapun pemilihnya, kafirkah, muslimkah, Islam tidak mengenal paksaan. Nah ini, hal seperti ini, misalnya tentang pemimpin kafir ini, ada yang karena sudah nggak punya alasan, kadang-kadang sebagiannya pergi ke kantor marja, tanya, kalau orang ini darurat kok, seperti wajibnya sholat, nggak perlu tanya. Makanya yang tanya, sebagian yang tanya ke kantor marja dikatakan kalau maslahat. Nah, makanya dikasih keterangan kalau maslahat. Itu tandanya nggak boleh. Kalau boleh ngapain dikasih maslahat? Boleh, begitu saja. Nah, ketika dikatakan boleh kalau maslahat, nah itu berarti tidak boleh. Nah, berarti darurat. Darurat bukan yang darurat fikih ya. Jadi berarti dalam kondisi yang darurat sekarang. Nah, kalau kondisi darurat, maslahat nggak maslahatnya, ya harus dibincangkan secara detail. Nggak boleh persepsian kamu, persepsian saya. Maslahatnya apa? Harus digodok dulu. Mudaratnya apa? Harus digodok dulu. Jadi dia dijualnya, misalnya kalau benar info itu kan, nggak tahu saya. Itu yang ada di grup kita itu. Ceramahnya Habib Rizik itu kan. Kalau itu terbukti bahwa Kepulauan Seribu itu sudah dipasarkan apartemennya di luar negeri, terutama di Cina di sana, dan bisa puluhan juta itu. Karena ya walaupun tidak 40 juta karena dalam kan hitungan kasar itu kan ya. Jadi misalnya 1 hektar berapa apartemen yang direncanakan dalam, tapi sudah bisa dilihat dalam bangunan-bangunan yang sudah di jadikan market dalam internet ya, dan sudah dipasarin misalnya. Nah itu apakah itu maslahat kan gitu. Jadi harus dikaji semua pihak, nggak bisa diam, nggak bisa acuh tak acuh gitu. Nggak boleh juga mengikuti perasaan, kecenderungan, nggak boleh. Siapa saja harus gempur kecenderungan diri. Kita sama dengan intoleran atau tidak sama, itu sudah bukan bahasan lagi, bahasan kepada esensinya. Jadi misalnya sikap kita terhadap orang kafir ini tidak bisa dijadikan pemimpin, tidak boleh gitu. Tapi perkara orang memilihnya dia dan dia yang terbanyak suaranya, nah kita tidak boleh mengganggunya. Nah, jadi sikap-sikap keimanan seperti inilah, sholat, puasa, segala macam. Kan kita tetap sholat, puasa. Emangnya kalau di Indonesia negara Pancasila terus nggak sholat gitu? Kan tidak boleh. Pancasila melindungi undang-undangnya nih ya. Melindungi orang, membebaskan orang untuk mempraktikkan agamanya selama tidak mengganggu orang. Lah kita tidak memilih orang kafir kan tidak mengganggu orang.
tidak membuat orang kafir itu mazlum. Kok bisa dibilang mazlum? Ada itu yang berdalil pakai dalilnya Imam Ali. Jadi perhatikanlah jeritan orang mazlum sekalipun kafir. Nah itu mazlum itu yakni teraniaya, bukan mau jadi pemimpin. Tidak ada hubungannya. Jadi kalau orang muslim menindak, menzalimi orang kafir, itu tidak boleh. Misalnya merampas hartanya, merusak, mengganggu dirinya, mengganggu keluarganya. Nah itu tidak boleh. Memukulinya tidak boleh. Tanpa salah loh ya. Itu maksudnya, jadi perhatikanlah teriakan atau jeritan orang mazlum, orang tertindas sekalipun kafir. Tidak ada hubungannya dengan, oh saya kalau tidak dipilih jadi pemimpin, jadi presiden, jadi apalah, gubernur, kepala desa, oleh muslim berarti saya mazlum, berarti saya tertindas. Loh kok enak? Tidak ada hubungannya, itu kebebasan. Kalau itu termasuk tertindas, berarti Pancasila juga menindas. Kenapa? Karena Pancasila membolehkan tidak memilih Anda. Jadi orang tidak memilih Anda dengan alasan apapun itu dibolehkan dalam Pancasila. Kalau ini juga, kalau tidak memilih kamu dianggap zalim terhadap kamu, nah itu berarti Pancasila juga melindungi kezaliman. Kan tidak mungkin begitu. Begitu ya. Jadi itu hak kita dan tidak boleh mengganggu keputusan orang lain dan pilihan orang lain. Tidak boleh mengganggu yang kafir bahkan. Jadi sikap kita kepada orang kafir banyak dimensinya, hukum waris, hukum cerai, hukum keluarga, bagaimana kalau jadi murtad, segala macam ada rinciannya. Jadi kalau kalau misalnya suaminya murtad, menjadi bukan muslim, atau istrinya maka begini, maka begitu, dalam urusan jual beli tanah misalnya atau apa saja, itu banyak sekali sikap-sikap yang sudah diatur oleh Islam tentang hubungan muslim dengan kafir. Jadi sikap Islam itu jelas terhadap orang kafir, ini tidak ada keraguan. Yang ragu itu karena kita dicekoki ilmu yang bukan dari Islam, yang berlabelkan toleransi. Nah, toleransinya kelewatan. Jadi pluralisme. Toleransi itu meyakini diri sendiri dan mengamalkan keyakinan kita sendiri. Nah, dan menghormati orang lain, meyakini dan mengamalkan keyakinannya, itu toleransi. Tapi kita kebablasan menjadi pluralisme. Jadi semua dibenerin. Islam benar, Ahlul Kitab benar, semua benar. Selain Islam juga benar. Islam benar, selain Islam benar. Nah dengan demikian maka harus dipilah-pilah. Jadi sikap kita jelas, tapi kita tidak menzalimi siapapun. Tidak boleh juga menzalimi. Oke ya. Saya kembalikan ke Palu lagi. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke. Kembali ke Ciledug. Waalaikumsalam. Ya, Fadol. Saya Aryo Nata. Ini ada 2 pertanyaan. Di Indonesia ini kan Syiah sudah menyebar luas ya. Baik itu di kalangan saudara kita maupun di Jadi pertanyaan saya yang pertama, apakah sah ibadahnya jika tidak mengakui keimaman, sementara imamat kan fitrah yang juga itu perintah dari Allah. Nah, apakah ibadahnya itu sah secara hukum? Dan yang kedua, jika berpuasa kan di bulan Ramadan itu nanti kan ada Idul Fitri itu. Kenapa Tangerang? Tunggu dulu Ciledug. Kenapa Tangerang? Kok nanya boleh juga Ustaz? Ya. Makanya itu dari tadi saya juga kepada diri saya sendiri tadi saya lagi mikir mau menyetopnya itu.
Tapi saya masih merenungi pertanyaan pertamanya itu, saya tidak jelas. Jadi untuk setiap giliran pertanyaan, satu saja pertanyaannya ya, Ciledug. Nah itu yang mukadimah sebelum pertanyaannya bahwa sholat yang tidak percaya imamah itu sah atau tidak, itu sebelumnya apa itu? Coba diulangi lagi. Ya, Pak Kasih tahu. Siah di Indonesia kan sudah menyebar Ustaz dengan konsep imamah. Sementara imamah sendiri kan itu fitrah dan juga itu perintah Allah untuk bisa diimani gitu. Nah, apakah ibadah semuanya, puasa, sholat, haji dan lain sebagainya, jika tidak mengakui keimaman, apakah itu secara hukum itu sah? Oke, baik, sudah dipahami dengan jelas. Oke ya, satu aja dulu, nanti putaran berikutnya kalau masih ada. Sallu ala Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pertanyaannya adalah, Syiah sudah menyebar di Indonesia, dan Syiah itu merupakan perintah Allah dan juga fitrah manusia yang ajarannya mengandungi keimamahan. Sekarang pertanyaannya, apakah sah orang beramal, ibadah, sholat, puasa, dan seterusnya, jihad, tanpa berimamah? Jawabannya sah. Jangankan orang yang sholat puasa, orang yang kawin di gereja, orang yang kawin di kuil, yang Buddha yang kawin di kuil, orang yang kawin di gereja itu sah. Nggak ada yang nggak sah. Menurut Islam loh. Jadi anak-anak mereka itu anak-anak sah, bukan anak zina. Dalam pandangan Islam Syiah, yang difatwakan oleh marja. Tapi kadang-kadang kita karena bukan mujtahid sudah main ayat dan main hadis. Saya tahu pertanyaan antum itu dari mana? Dari sebuah hadis yang mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, wahai Ali, kurang lebih begitulah. Atau bagaimanapun, intinya begini, siapa yang beramal tanpa wilayah kepadamu, yakni tanpa wilayah a'immah, maka batal. Sekalipun syahid di jalan Allah, maka amalnya batal. Nah itu hadisnya. Nah kalau tidak mujtahid, ya udah. Hadisnya Islam seakan-akan satu hadis itu tak. Orang bukan mujtahid. Sementara Islam itu ayatnya berapa? 6.000 ayat lebih. Hadisnya puluhan ribu. Nah itu harus dikomparasikan. Harus dihubungkan satu sama lain. Sehingga ketahuan maksudnya apa. Nah apa gunanya seperti saya ini belajar lebih dari 30 tahun. Hanya untuk memahami ayat dan riwayat itu. Bukan hanya itu ya. Segalanya. Apa tadi sudah. Nah, jadi kalau mujtahid, nah itu membandingkan seluruh ayat dengan ayat yang lain. Dengan hadis. Hadis dengan ayat. Juga dengan hadis. Begitu. Sehingga nanti diketahui maksudnya apa. Lalu maksudnya hadis tadi apa? Yang mengatakan batal. Sekalipun mati di jalan Allah, mati syahid, batal. Yang tidak beriman kepada wilayah a'immah ahlul bait. Apakah itu batil hadisnya? Tidak. Tidak batil. Sahih. Lalu maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Barang siapa yang beramal, ya, sholat, puasa, segala macam, bahkan syahid di jalan Allah, tapi dia menolak wilayah a'immah dengan sengaja, maka tidak diterima oleh Allah. Karena dalam ayat-ayat, hadis-hadis lain diterangkan bahwa orang kafir kawinnya sah, ininya sah. A'immah juga istrinya bukan hanya Syiah, bahkan pembunuh imam itu sendiri itu istrinya. Istrinya Imam Hasan, lalu istrinya Imam Jawad. Jadi bukan orang yang beriman kepada a'immah.
bahkan jadi pembunuh suaminya, pembunuh Imam Maksum. Jadi kalau sholatnya tidak diterima, syahadatnya juga tidak diterima, begitu kan? Akhirnya jadi kafir. Kenapa kok masih jadi istri? Lalu anak orang kafir itu dianggap sah. Dalam Islam ada hukumnya, banyak riwayatnya. Jadi bukan anak zina. Begitu juga anaknya orang Sunni. Orang kafir aja bukan anak zina, apalagi anak Sunni. Nah, karena itu ini pun juga bukan penjelasan secara ijtihad ya. Bahwa ijtihad itu sanadnya juga dilihat dulu. Nah, mana yang ada dhaifnya apa tidak, ada celahnya apa tidak. Dihubungkan dengan berbagai makna dasarnya apa, wilayah apa, terus kemudian maksud lahiriahnya apa, lalu maksud yang sesungguhnya apa. Kayak tangan panjang kan, tangan panjang, tangannya panjang, tapi maksudnya pencuri. Gitu. Sholatnya nggak diterima, tapi maksudnya kalau menolak dengan sengaja. Babi haram, padahal halal babi. Wah, babi kok halal Ustaz? Iya halal kalau tidak punya apapun dan orang sudah mau mati. Nah, ya kalau begitu ya halal. Ya makanya. Jadi maksud yang sesungguhnya kalau dalam istilah hadis disebut maksud jiddi. Al-maksudul jiddi. Yakni maksud yang serius, yang sesungguhnya. Itu tidak selalu tergambarkan secara gamblang dalam pernyataannya, dalam tulisan, dalam ucapan. Seperti tadi, babi haram, itu maksudnya dalam keadaan normal. Kan gitu maksudnya. Nanti ada hadis babi itu halal. Oh, ini hadis dhaif. Enggak, siapa yang bilang hadis dhaif? Kalau memang sanadnya bagus, periwayatnya siqah. Lalu apa maksudnya? Maksudnya kalau dalam keadaan darurat. Kan ada di ayat tuh. Setelah hari ini, bunuhlah orang kafir di mana saja kamu berada. Loh, itu kalau dipakai Wahabi, dibunuh orang kafir di mana-mana setelah peristiwa itu. Setelah asbabun nuzul itu. Bukan begitu. Di ayat lain dikatakan la ikrah fiddin, tidak boleh mengganggu yang lain juga, tidak boleh memaksa yang lain juga. Nah, itu maksudnya apa? Maksudnya bunuhlah kalau mereka masih memerangi kamu. Begitu. Ya karena kamu sudah kuat sekarang, enggak perlu hijrah, enggak perlu ini. Begitu. Kalau mereka masih memerangi kamu, maka hadapi. Misalnya lah, ini contohnya saja. Global ya. Nanti ayatnya bisa dikaji secara teliti itu. Jadi ayat, riwayat, Islam itu bukan satu ayat, bukan satu hadis, bukan satu riwayat. Tapi ribuan ayat dan ribuan. Jadi sah semua yang dilakukan oleh saudara-saudara Sunni itu. Masuk surga, segala macam. Nah, tapi kalau salah satu di antara mereka sudah mendengar Syiah datang kepada dia, mendengar, yang jelasin juga benar. Yang jelasin seperti tadi, oh perbuatan kamu diterima, tidak diterima, umpamanya. Memahami hadis itu tidak dengan ijtihad, semaunya dia. Orang jadi nggak terima, ya bukan salah yang Sunni. Masa sih perbuatan kita tidak diterima sama Tuhan kok? Jahat sekali Tuhannya orang Syiah. Tidak punya santun. Orang saya dari lahir Sunni. Yang Masehi juga begitu. Saya dari lahir Masehi. Misalnya, wah kejam Tuhannya. Pasti itu bukan agama yang benar. Pasti bukan mazhab yang benar. Nah bisa saja begitu. Orang seperti ini sangat mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang tidak sah itu adalah ketika agama Islam udah datang. Ini kalau kafir ya. Kalau Sunni, mazhab Syiah udah datang kepadanya dengan penjelasan yang benar. Bukan yang ngaco-ngaco. Dan dipahami dengan benar. Dan dipahami bahwa yang datang ini lebih benar dari yang dia punya. Yang dia punya salah. Yang datang ini, yakni agama Islam ini, kalau kafir. Atau mazhab Syiah ini, kalau selain Syiah, adalah benar. Dan selain ini salah. Yang saya pegangi salah. Seperti A'immah ini.
Aimah yang datang kepadanya ini dijelaskan oleh orang yang menjelaskan dengan benar, dipahami juga dengan benar, dipahami bahwa imamah yang benar dan tanpa imam yang tanpa imamah salah, yakni yang punya dia ini. Sudah paham dia seperti itu, tapi tetap tidak mengikuti imamah, baru tidak sah amalnya. Tapi tetap tidak dihukumi anak zina, tidak dihukumi perkawinannya zina. Yakni tidak sah amalnya, yakni tidak mendapat pahala dari perbuatannya, dari puasa dan sholatnya. Makanya kalau dia nanti jadi Syiah, itu tidak perlu qadha. Jadi pahalanya aja nggak dapat. Kalau ketika sudah datang penjelasan dengan benar, dipahami dengan benar, dipahami juga yang dia pegang sebelumnya itu salah. Nah, tapi tidak ikut, berarti kan tidak sah itu, yakni tidak diterima amalnya. Tapi itu bukan berarti tidak diterima secara fikih. Tidak diterima hanya pahalanya. Kalau nanti jadi Syiah, tidak perlu qadha itu. Masa-masa yang dia mengingkari itu, setelah datangnya kebenaran dan dipahami dengan benar, itu tidak perlu diqadha. Jadi tidak mudah memahami ayat dan riwayat. Begitu, makanya mencari guru itu harus yang benar, itu kewajiban. Saya tidak menyuruh antum belajar ke saya ya. Maksudnya carilah guru yang memang berguru pada guru. Yang bertahun-tahun gurunya belajar pada guru, jelas. Kredibilitasnya jelas, pendidikannya jelas, belajar kitab apa aja, tingkatan apa aja, berapa lama, nilainya berapa misalnya. Jelas, lulus. Jadi kewajiban pertama mencari ilmu adalah mencari gurunya. Makanya Imam Ali alaihissalam mengatakan kalau ingin tahu baik buruknya seseorang, lihatlah makanannya. Nah, Ayatullah Jawadi mengatakan makanan manusia ada dua. Makanan lahir dan makanan batin. Makanan lahir, ya nasi, ya semua yang kita makan ini. Nah, dilihat haram apa halal, suci apa najis. Nah, di situ nanti terlihat mutu seseorang secara lahir. Secara batin, ilmunya. Beliau menyebut ilmunya. Jadi mengambil dari mana ilmunya? Belajar ke siapa ilmunya? Jadi kalau ingin melihat mutu seseorang, lihatlah makanannya. Ini makanan lahir batinnya. Jadi kalau di kitab-kitab dijelasin bagaimana mencari guru segala macam. Yang tidak melakukan dosa, yang belajar kepada guru sebelumnya, belajarnya ketahuan, begitu jelas, tahapan-tahapannya jelas. Nah, jadi tidak sembarang kalau di Ahlul Bait ini. Jadi kalau dulu kan kita gampangin, balighu anni walau ayat kan gitu hadisnya, sampaikan dari aku walaupun seayat. Nah, itu maksudnya menyampaikan ayat yang harus sudah dipahami dulu melalui ulama. Gitu. Melalui ulama dari para imam maksum alaihimussalam, imam maksum dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ibadah saudara-saudara kita Sunni ini bukan takiyah loh. Itu sah dan mendapat pahala. Baru nanti kalau datang kepadanya pendidikan Ahlul Bait dan segala macam dan dipahami, yang jelasin benar, dipahami dengan benar, diyakini bahwa yang datang ini benar, dipahami bahwa yang datang ini benar, yang dia miliki sebelumnya itu salah. Nah, kalau tidak ikut baru dia tidak mendapatkan pahala setelah itu. Nah, tapi tetap secara amaliyah istilahnya sah. Makanya kalau nanti jadi Syiah tidak perlu qadha sholatnya itu, puasanya. Begitu, apalagi kawinnya. Nah, di Syiah juga begitu, kalau misalnya tentang kawin ini, misalnya orang kafir Buddha ini sudah bukan ahlul kitab, Buddha sudah kawin di kuil atau kawin di rumahnya sesuai dengan agama mereka. Nah, kemudian setelah itu dua-dua suami istri ini masuk Syiah. Nah, itu tidak perlu melakukan akad nikah lagi. Karena nikahnya sudah sah dalam kacamata Islam.
Tapi kalau orang Islam melakukan nikah seperti itu, batal. Gitu. Tapi kalau orang kafir melakukan nikah seperti itu, sah dalam pandangan Islam. Jual belinya juga sah. Nah, kalau tadi itu mau dipahami ekstrim, umpamanya tidak sah, lah antum juga jangan jual beli dengan orang kafir, jangan jual beli. Dengan orang Sunni jangan jual beli. Gitu. Dan itu tidak dicontohkan dalam Islam. Nabi jual beli sama orang kafir. A'imah mengawini orang yang tidak percaya imamah. Dan seterusnya. Gitu ya. Oke, Jakarta, kalau ada pertanyaan. Jakarta lewat, Ustaz. Oke, Tangerang. Tangerang nanya, Ustaz, tapi tidak berkaitan dengan materi. Ini mengenai perjalanan hidup manusia, Ustaz. Ketika zaman Nabi Adam, zaman Nabi-Nabi terdahulu itu kan sudah meninggal lama. Itu nanti melanjutkan ke kehidupan selanjutnya. Itu berarti setelah semua kiamat, terus semua umat manusia bareng-bareng melanjutkan, apa mereka sekarang sudah melanjutkan ke kehidupan selanjutnya, Ustaz? Oke, baik. Pertanyaannya adalah orang yang meninggal sebelum kita dari Nabi Adam alaihissalam sampai sekarang, itu apakah mereka menunggu kita sehingga masuk ke kehidupan berikutnya, yakni menunggu kiamat maksudnya, ataukah mereka sudah masuk ke dalam kehidupan berikutnya, begitukah? Jadi pertanyaannya, apakah menunggu kiamat untuk masuk ke tahap berikutnya seperti hisab, perhitungan lalu masuk surga neraka, atau menunggu kiamat dulu atau tidak? Begitu kan pertanyaannya? Betul sekali, Pak. Oke, pertanyaannya betul. Jawabannya adalah menunggu hari kiamat dong. Jadi menunggu hari kiamat. Baru mereka nanti bersama-sama kita masuk dalam hisab, marhalah hisab, yakni tingkatan hisab atau ya kalkulasi. Setelah itu baru masuk surga dan neraka. Mungkin antum bertanya, oh terlalu lama. Mungkin itu ya penyebab pertanyaannya. Jawabannya tidak. Malah dikatakan sehari atau 2 hari begitu. Ini ayatnya ya. Surah Al-Baqarah ayat 259. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata amin summa ba'athahu qala kam labista qala labistu yawman aw ba'da yawm qala bal labista mi'ata am. Orang lewat di desa begitu yang sudah mati, lalu dia berpikir bagaimana Tuhan membangkitkan puing-puing orang-orang yang sudah mati ini. Lalu Allah mematikan dia 100 tahun. Orang yang tadi itu, dianya yang dibangkitkan. Yang dimatikan dulu, yang bertanya-tanya di hatinya itu, dimatikan oleh Tuhan 100 tahun. Lalu dihidupkan lagi. Lalu ditanya, berapa lama kamu sudah meninggal? Dikatakan sehari atau 2 hari. Sehari atau beberapa hari. Nah, lalu dikatakan kamu sudah mati selama 100 tahun. Ini lagi wa kadzalika ba'asni, surat Al-Kahf 18, yakni surat 18 ayat 19. Wa kadzalika ba'asnahum liyatasaalu bainahum qala qailun minhum kam labistum qalu labisna yawm aw ba'da yawm qalu rabbukum a'lamu bima labistum fab'asu ahadakum biwarakikum hadhihi ilal madinah falyanzur ayyuha azka. Berhubungan dengan ayat yang sebelumnya, iya, surat Kahfi yang berhubungan yang orang yang di Sahibul Kahfi itu yakni di antara mereka saling bertanya setelah dibangkitkan oleh Allah. Setelah berapa lama mati? Setelah 300 lebih tahun. Nah, salah satu mereka mengatakan, kam labistum, berapa lama kalian ini, yakni kita ini tinggal di sini, meninggal, tidur dan segala macam. Qalu labisna yaum aw ba'da yaum.
kami tinggal di sini sehari atau beberapa hari. Gitu, matinya itu. Di gua itu. Qalu rabbukum a'lamu bima labistum. Sebagian yang lain berkata, Tuhan kalian lebih mengetahui berapa lama. Dan seterusnya terjadi dialog. Akhirnya ketahuan kalau mereka 300 lebih tahun. Ayat lain nih. Ayat Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun ayat 113. Nomor surat 23. Innahu kana fariqum min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Fattakhadtumuhum sikhriyan hatta ansaukum dzikri wa kuntum minhum tadhakun. Inni jazaituhumul yawm bima sabaru annahum humul faizun. Qala kam labistum fil ardi adada sinin? Qalu labisna yawman aw ba'da yawm. Fas'alil adin. Qala in labistum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun. Di akhirat ditanya, kam labistum fil ardi adada sinin? Berapa tahun kamu tinggal di bumi? Yani pada hari kiamat ditanya, berapa tahun kamu tinggal di bumi? Yani dari sejak Nabi Adam sampai hari kiamat. Qalu labisna yawm aw ba'da yawm. Mereka berkata, ya kami tinggal sehari atau 2 hari saja. Atau beberapa hari saja. Fas'alil adil. Jadi bertanyalah kepada yang kembali. Qala illa bistum illa qalilan aw law annakum kuntum ta'lamun. Jadi bahkan ayat berikutnya mengatakan kamu tinggal hanya sebentar saja seandainya kamu mengetahui. Apa maksud penukilan saya ini terhadap ayat-ayat ini? Maksudnya adalah kita kalau melihat peristiwa Nabi Adam, masa Nabi Adam sampai hari kiamat, sampai sekarang, sampai nanti kiamat, teramat lama. Tapi bagi yang meninggal itu sehari atau beberapa hari. Atau bahkan sebentar saja. Kalau mereka mengetahui. Qala in labistum illa qalilan. Kalian tinggal hanya sebentar saja. In kuntum ta'lamun. Seandainya kalian mengetahui. Kenapa? Rahasianya di mana? Penjelasan filsafatnya, hakikatnya bagaimana? Hakikatnya adalah karena ketika manusia sudah meninggal, nah itu sudah tidak berhubungan dengan materi. Ya ini sudah lemah hubungannya dengan materi karena hanya berhubungan dengan sisa badan yang ada di kuburan. Jadi mereka tidak terpengaruh ruang dan waktu. Karena itu waktu sudah tidak berarti bagi mereka. Begitu ya. Jadi lama, tidak lama itu waktu. Ketika tidak ada waktu, maka tidak ada lagi lama atau sebentar. Begitu ya. Nah, coba itu yang Bontan kalau ada pertanyaan. Tidak ada ya Bontan? Bontan sementara lewat Ustaz, tidak ada pertanyaan. Oke baik. Sepertinya udah belum terlalu malam. Masih coba yang darurat. Palu ada nggak? Roger Palu. Oke, Ciledug. Ustaz, melanjutkan tadi pertanyaan di tempat ini mengenai hadis di mana menyebutkan barang siapa yang tidak mengenal 5 zamannya maka dia mati jahiliyah. Itu bagaimana Ustaz ya? Ustaz. Ada pertanyaan hadis yang mengatakan yang mati tidak mengenal 5 zamannya maka mati jahiliyah. Ya mati jahiliyah tidak ada masalah. Jadi mati jahiliyah yakni mati tidak tahu imamnya, mati jahil, mati tidak tahu. Tapi apakah mati jahiliyah ini masuk neraka? Orang yang mati pada masa jahiliyah seperti ayahnya Nabi Muhammad, ibunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdul Muttalib, Abdul Muttalib, dan seterusnya itu kakek-kakek dan paman-paman segalanya, dan orang-orang yang ada pada waktu itu yang tidak menyembah berhala segala macam, yang disebut zaman jahiliyah, apakah itu masuk neraka? Tidak ada hubungannya. Jahil, kafir itu tidak ada hubungannya dengan neraka. Kita juga jahil, tahu imam tapi tidak mengenal imam.
Tahu marja, enggak tahu fatwanya marja apa. Jahil. Sak banyak-banyaknya jahiliyah. Nah, jadi jahil dan kafir itu baru masuk neraka kalau nih ya, kalau nah, kebenaran sudah sampai kepadanya dengan benar juga, penyampainya benar, objeknya yang disampaikan benar, dipahami dengan benar, dipahami pula kebenaran itu menyalahkan yang dia punya. Kadang-kadang dipahami benar, oh Syiah benar, tapi Sunni juga benar. Kadang-kadang begitu itu masih diampuni. Kecuali kalau ta'assub, kalau fanatik. Nah, fanatik itu kan berarti tahu kesalahan dirinya tapi nggak terima. Makanya syaratnya itu tadi kebenaran nyampe kepadanya. Yang nyampein benar, dipahami dengan benar, dan dipahami pula bahwa kebenaran ini menyalahkan yang dia miliki, yang dimiliki sebelumnya. Dalam keadaan seperti ini, kalau dia menolak, maka dia jahiliyah yang tidak diampuni oleh Allah. Maka dia kafir yang tidak diampuni oleh Allah. Tapi kalau kebenaran belum sampai, atau sampai, tapi yang nyampaikan tidak benar, kacau-kacau nyampaikannya. Atau penyampainya sudah benar, dipahami belum benar dipahami. Bukan karena tendensi, bukan, memang belum paham. Atau dipahami benar, tapi dia juga memahami yang dia punya benar. Karena bagi dia tidak dianggap bertentangan. Banyak sekali orang berpandangan begitu. Antum juga sering meminta kebenaran kepada saudara Sunni. Kenapa kamu menyalahkan kami? Bukankah kami juga benar? Ada kata-kata juga benar. Ya, berarti kita meminta kebenaran. Jadi meminta pengakuan kebenaran kepada mereka. Nah, berarti sama-sama benar kan begitu. Nah, kalau masih begini masih diampuni oleh Tuhan. Tapi kalau sudah penyampainya benar, dipahami benar, dipahami yang benar ini adalah tidak sama dengan yang punya dia dan yang punya dia salah. Nah, baru kalau tidak mengikuti baru dikatakan mati jahiliyah. Jadi jangan main hadis kalau bukan mujtahid. Boleh bertanya. Tapi dalam diri antum harus tanamkan itu, antum tidak tahu hadis, antum tidak tahu ayat. Jangan lalu tahu hadis lalu berpegang, bersemangat memegang pemahaman antum. Dosa. Itu dosa. Barang siapa bukan mujtahid lalu main ijtihad, itu dosa sekalipun benar, apalagi salah. Nah, karena benarnya itu kebetulan, bukan profesional. Jadi nekat tidak dibenarkan dalam Islam. Begitu. Jadi marjaknya kemana? Ke fikih marja kita. Jadi yang di sana itu yang dikatakan sah sholatnya, tidak perlu qadha segala macam di fikih itu dibawa itu ke hadis yang siapa yang mati tidak tahu imamnya mati jahiliyah itu jadi penafsirannya ke sana. Jangan bawa hadis kemana-mana, fatwa dilupain atau bahkan ditinggalin, tidak dipelajari dengan seksama. Ngaji hadis, ngaji tafsir, begitu. Jadi jangan ngaji hadis, jangan ngaji tafsir dengan melupakan fikih. Nah, itu jadi sesat nanti. Atas nama agama, atas nama Ahlul Bait. Jadi ngelontok dulu fikih, nah, atau belajar tafsir kepada yang memang ahli fikih. Baru dia ngerti, baru dia paham bagaimana menjelaskan ayat dan riwayat. Oke, baik. Kita lanjutkan ke Jakarta. Kau ada? Lewat. Oke, Tangerang. Perang dan Bontang lewat, Ustaz. Oke, baik. Kalau begitu saya tutup. Kita tutup dengan doa. Sebelum doa kita salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa-dosa kami, kedua orang tua kami, kakek-kakek dan nenek-nenek kami, keluarga kami, kolega-kolega kami, mukminin mukminat, al-ahya minhum wal amwat. Terimalah amal bakti kami yang sangat sedikit dengan pahalamu yang tidak terhingga. Begitu juga amal-amal kedua orang tua kami, kakek-kakek dan nenek-nenek kami, mukminin mukminat, wal muslimin dan muslimat. Berilah kecerahan kepada keluarga kami yang telah meninggalkan kami,
Begitu juga mukminin mukminat, para mujahidin, para ulama, terkhusus Imam Khomeini. Lindungilah kami dari segala keburukan, begitu juga keluarga kami, kolega-kolega kami, mukminin mukminat, muslimin dan muslimat, para pejuang, para ulama, para maraji', terkhusus rahbar tercinta. Sampaikanlah salam seterus-terusnya kami kepada Imam Mahdi alaihissalam. Jadikanlah beliau imam yang sudi menerima kami sebagai syiahnya, kalau bisa sebagai penolongnya, pembantunya, dan sudi memaafkan kesalahan-kesalahan kami dan mensyafaati kami di dunia, di kubur, dan di akhirat kelak. Dan jadikanlah kami syiah beliau yang hakiki, yang menaati kami, yang menyintai beliau, menaati beliau, dan membantu beliau dengan cara yang benar, dengan ilmu yang benar, dengan cara yang benar, dan diterima oleh beliau, dan diterima oleh maksumin, oleh Nabi dan engkau sendiri, ya Allah. Ikutkanlah kami dalam doa beliau dan doa para wali-walimu, ya Allah. Janganlah engkau ambil nyawa kami sebelum engkau memaafkan dan meridai kami. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala nabi. Allahumma salli ala Muhammad.